Kembali ke liputan berita kami yang sedang berlangsung. Hitung mundur menuju hari pemilu di Israel telah dimulai. Lebih dari 3 bulan lagi hingga hari pemungutan suara pada tanggal 27 Oktober. Jadi, waktu semakin menipis bagi koalisi untuk mengesahkan undang-undang sebelum parlimen dibubarkan pada hari Jumaat ini. Dalam beberapa jam terakhir, Komite Konstitusi Partai Likud mengadakan pertemuan untuk memutuskan bagaimana daftar calon parlimen akan dibentuk. Sebuah dokumen telah diajukan yang menyatakan bahawa Benjamin Netanyahu akan mendapatkan 8 posisi dalam daftar tersebut. Dan juga pada hari ini, Pleno Knesset mulai membahas undang-undang dasar kontroversial yang akan mengandap studi Taurat sebagai nilai dasar bagi bangsa Yahudi dan negara Israel. Menjelang pemungutan suara akhir yang diperkirakan akan berlangsung nanti hari ini, para pengunjuk rasa menyuarakan pendapat mereka di luar gedung parlimen menegaskan bahawa pria religius ultra-ortodoks juga harus menjalani wajib militer dan tidak boleh dibiarkan lolos dari kewajipan tersebut. Jadi, untuk informasi lebih lanjut, koresponden Balit Slegin ada di sini di studio. Jadi, tinggal sedikit lebih dari 3 bulan lagi. Ini adalah sistem yang rumit, sistem yang kompleks. Jadi, mari kita mulai dengan fakta bahawa Benjamin Netanyahu sekarang memiliki 8 posisi di daftar Likud. Jelaskan pentingnya pembaruan ini. Ya, tidak semua partai mengadakan pemilihan pendahuluan. Tentu saja partai-partai baru seperti Yeshar misalnya, untuk Gadi Eisenkot dan lainnya, sebenarnya tidak mengadakan pemilihan pendahuluan. Mereka memilih siapa yang akan masuk dalam daftar itu. Tapi untuk Likud, itu adalah partai yang sangat tua. Begitu juga Avuda, partai pekerja atau partai buruh di Israel. Begitulah sebutannya. Ada pemilihan pendahuluan di Likud kali ini, dan itu sebenarnya sesuatu yang terjadi di setiap pemilu. Netanyahu menginginkan lebih banyak posisi yang dicadangkan untuk dirinya. Kali ini dia meminta sedikit lebih banyak dari biasanya. Menurut keputusan yang sudah diambil hari ini oleh komite, dia akan mendapatkan 8 posisi yang dicadangkan, termasuk nomor 3 dan nomor 5, yang tentunya sangat-sangat pasti bahwa mereka akan bisa masuk, dan totalnya 8. Yang berada pada jumlah atau peringkat yang realistis, artinya ada di kisaran itu. Atau hingga 26 kursi, yang sekali lagi merupakan jumlah kursi realistis untuk bisa masuk ke dalam koalisi. Atau maaf, ke parlemen. Dan beberapa posisi teratas akan diperuntukkan bagi Gideon Sa'ar tentu saja, karena dia meninggalkan partainya saat itu selama Knesset dan dia bergabung dengan Netanyahu, koalisi Netanyahu. Dan dengan demikian, Netanyahu sekarang memberinya posisi yang sangat aman di partai Likud. Gideon Sa'ar sendiri adalah kader Likud. Dia dulu di Likud dan sekarang dia kembali lagi ke Likud. Sementara itu, omong-omong, antara sekarang dan hari Jumat banyak hal bisa terjadi. Koalisi diperkirakan akan mempercepat pengesahan berbagai rancangan undang-undang kontroversial. Jelaskan kepada kami apa yang kemungkinan akan terjadi dalam beberapa hari ke depan dan semuanya akan berlangsung sangat cepat. Ya, sangat cepat karena hari Jumat ini Knesset akan dibubarkan secara otomatis. Pertama kali sejak 1988. Kami juga sudah mengatakan itu kemarin. Koalisi saat ini ingin mengesahkan sebanyak mungkin undang-undang untuk partai-partai, terutama 6 undang-undang yang seharusnya mulai hari ini disahkan satu persatu. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar, Studi Taurat. Ini tentu saja untuk Haredim. Mereka ingin menjadikan belajar Taurat lebih mendasar bagi warga Israel. Ini akan membantu mereka di masa depan. Tapi mereka juga setuju dengan beberapa hal yang lebih kecil atau Anda tahu, sedikit kurang dari yang mereka inginkan sebelumnya. Tapi itulah yang mereka dapatkan saat ini. Ini sangat penting bagi para pemilih mereka. Juga Undang-Undang Penghindar Wajib Militer, yang berarti akan ada penangguhan penangkapan bagi para siswa yeshiva, tetapi hanya untuk siswa yeshiva, bukan semua Haredim. Undang-Undang Kashrut, Undang-Undang Reformasi Media, untuk Menteri Komunikasi Kari dari Partai Likud. Itu sangat penting baginya. Ini akan mengatur bagaimana outlet media baru beroperasi di Israel, dan menurut beberapa kritikus, hal ini melemahkan jurnalisme atau independensi jurnalisme di Israel. Reformasi Jaksa Agung juga, sebuah undang-undang yang sangat penting bagi Netanyahu, bagi Likud secara umum. Pada dasarnya akan membagi peran Jaksa Agung menjadi 2 posisi yang berbeda. Dan yang terakhir di sini adalah pemisahan gender di dunia akademik. Hal ini juga mendapat banyak kritik.
Tapi sekali lagi, ini adalah kesepakatan antara Haridim dan Netanyahu untuk mengesahkan undang-undang yang penting bagi mereka dan para pemilih mereka. Dan semua ini harus lolos sebelum hari Jumat. Dan tentu saja masih lebih dari 3 bulan lagi sampai hari pemungutan suara pada tanggal 27 Oktober. Di tengah semua perkembangan politik terbaru seperti biasa, terima kasih banyak kepada koresponden Balich Slegin.